Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita lebih dulu menghadap Tuhan dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus bagi pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini pun Tuhan memberi kami lagi kesempatan yang baik, yang istimewa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di sorga, berkatilah kami semua, hati pikiran kami Tuhan kendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh mengertinya oleh akal budi yang Tuhan urapi, dan kami menerima dengan rendah hati ya Bapa. Dan oleh kuasa Roh Kudus juga kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan supaya hamba-Mu boleh memberitakannya hanya sesuai dengan hikmat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Baik, salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tadi sudah dibacakan bagi kita nats yang ditentukan oleh pengurus yang ada terselip satu ayat yang saya tidak begitu jelas dari mana, dan saya tahu ayat itu ada dalam Alkitab, tapi saya berharap Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing sehingga mengetahui bacaan yang sebenarnya dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini. Minggu-minggu ini kebanyakan gereja di dunia memperingati sebagai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Jadi beberapa minggu sebelum kita memperingati penyaliban Tuhan Yesus, diperingati oleh banyak gereja sebagai minggu-minggu sengsara. Walaupun kalau kita pelajari Alkitab dengan baik, kita tahu bahwa seluruh hidup Tuhan Yesus di bumi ini adalah kesengsaraan, sebab Dia turun dari surga yang mulia, yang tidak ada cacat celahnya, dan harus hidup di tengah-tengah dunia abad pertama yang jalan-jalan belum diaspal, masih berdebu, lalu juga belum ada rumah sakit yang cukup bagus, dan hukum juga tidak seperti sekarang, penguasa belum ada pembagian trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, sehingga Gubernur Pilatus bisa sekaligus, bukan bisa tapi memang sekaligus menjadi hakim, sehingga dia bisa berbuat sesukanya. Antara lain sesuai dengan tulisan nats ini, bacaan kita ini, Pilatus pernah memerintahkan untuk membunuh beberapa orang Galilea yang datang dari Galilea jauh-jauh ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban di sana. Pilatus perintahkan bunuh mereka, darah mereka dicampur dengan darah korban ibadah Israel di Bait Suci itu. Kita tahu ibadah di Bait Suci itu ibadah yang berdarah Bapak Ibu, artinya tiap kali ibadah dilakukan ada domba yang disembelih lalu darahnya dipercik sebagai tanda, antara lain yang paling penting sebagai tanda bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa umatnya. Nah, oleh sebab itu kemudian Yesus disebut domba Allah karena darahnya mengampuni dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, jadi sepanjang hidup Yesus memang kesengsaraan. Sepanjang hidup di dunia ini adalah satu kesengsaraan bagi dia, tetapi dia rela menjalaninya dengan satu tujuan, supaya kita diselamatkan. Sebab dia harus menjalani kehidupan yang sempurna untuk menutup kegagalan kita semua menjalani hidup secara sempurna sesuai kehendak Tuhan. Dan dia harus mati untuk menebus dosa-dosa kita akibat kegagalan itu. Nah, pada masa-masa di mana gereja-gereja memperingati masa sengsara Tuhan Yesus karena dosa kita itu, maka memang ada baiknya kita berbicara tentang dosa. Dan itulah yang pengurus PMKC, puji Tuhan, menentukan nats ini untuk kita renungkan bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dosa dan Penderitaan pada perikop yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat 6 sampai 9 memang diberikan judul sini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, tetapi sebenarnya masih tentang dosa juga. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, orang-orang datang kepada Yesus pada saat itu dan memberikan kabar tentang orang-orang Galilea yang seperti tadi saya sampaikan, mereka sedang mempersembahkan korban, lalu diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Pilatus untuk membunuh mereka dan mencampur darah mereka dengan darah korban.
Nah Tuhan Yesus itu tentu saja bukan hanya manusia, tapi dia juga Tuhan. Dia tahu pikiran orang-orang ini. Menurut ahli perjanjian baru, Profesor William Hendrickson, Yesus tahu bahwa orang-orang ini berbicara tentang kejadian tragis itu bukan terutama untuk seperti kita berbicara tentang perang di Eropa Timur. Ya, kita berbicara karena kasihan pada kebanyakannya. Ada juga orang yang kurang normal malah bersyukur bahwa Ukraina diserang. Ya, kita tidak bahas itu Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita kalau bicara perang itu tentu kita bicara dalam rangka merasa kasihan pada orang-orang yang rakyat Ukraina yang menjadi korban dari pertentangan antar para penguasa. Tapi bukan itu rupanya. Yesus tahu bahwa itu bukan motivasi orang-orang ini datang memberitahukan pada dia bahwa orang-orang Galilea itu dibunuh oleh Pilatus atas perintah Pilatus dan darah mereka dicampur dengan darah korban. Rupanya di balik pembicaraan mereka itu penyampaian berita duka cita, berita tragis itu kepada Yesus, ada pikiran mereka bahwa orang-orang ini pasti berbuat dosa sehingga Tuhan menghukum mereka dengan cara itu. Jadi pikiran orang-orang ini betul-betul pikiran karma Bapak Ibu. Saya harus kasih tahu bahwa orang Kristen tidak boleh percaya karma. Itu dosa Bapak Ibu. Jangan taruh di Facebook karma akan datang, karma akan datang. Itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Nah orang-orang ini percaya karma. Lu buat jahat, nah dapat sekarang. Darahmu dicampur dengan darah korban. Yesus bilang tidak, bukan begitu. Yesus bantah itu. Yesus bilang bukan. Kalau pikiran kamu begitu, harusnya kamu semua ini binasa. Karena kamu semua juga orang berdosa. Kamu orang berdosa. Dan itu memang ditulis Alkitab, bukan Bapak Ibu. Dulu kita di sini Bapak Ibu, baik PMKC juga ibadah bahasa Indonesia St. Andrew, tata ibadah dibuat sedikit singkat. Antara lain karena kita beribadah di tengah dua ibadat yang lain, yaitu ibadah pagi St. Andrew dan nanti sore ada ibadat bahasa Inggris St. Andrew lagi. Sehingga disingkat sehingga salah satu unsur liturgi yang dihilangkan, tapi bukan berarti kita tidak adakan itu dalam pikiran kehidupan kita tiap hari adalah doa pengampunan dosa. Itu tidak diadakan memang. Dengan harapan jemaat sendiri tiap hari berdoa mohon Tuhan ampuni dosa, tentu saja. Jadi walaupun tidak ada liturgi tidak masalah. Nah, kebiasaan tentu saja Bapak Ibu di Indonesia dan juga di banyak tempat lain, sesudah doa pengampunan dosa itu pendeta atau mungkin salah satu penatua mengatakan apa yang disebut berita anugerah. Di situ dibacakan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan memang mengampuni dosa kita yang memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika saya masih melayani di Indonesia, ayat favorit saya untuk membaca berita anugerah itu adalah Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan diselamatkan hanya karena anugerah pemberian Kristus. Artinya diselamatkan hanya karena anugerah secara cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Semua orang telah berdosa Bapak Ibu. Waktu kita tidak cukup untuk saya jelaskan konsep mengapa semua orang memang telah berdosa. Walaupun itu bayi yang baru lahir 1 hari sudah berdosa. Mau bicara itu mungkin waktu yang lain atau bisa tanya di waktu kemudian. Tapi menurut konsep Alkitab semua manusia yang pernah hidup di dunia ini berdosa. Kecuali Yesus. Yesus. Satu lagi yang bisa disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini tentang hal itu ialah bahwa kita ini berbuat dosa, misalnya kita ada yang mencuri, ada yang menipu, ada yang saling membenci dan sebagainya, apapun dosa yang kita lakukan, itu kita berbuat dosa itu bukan karena, kita berbuat dosa, kita menjadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tapi sebaliknya, kita berbuat dosa karena memang disebabkan karena kita ini memang orang berdosa. Sedikit bingung bukan? Tapi itu pengajaran Alkitab yang benar. Karena kuasa dosa sudah melingkupi kita sejak dalam kandungan ibu kita, maka kita lahir untuk berbuat dosa. Tidak ada sekolah pendidikan dosa Bapak Ibu. Tidak perlu kursus 6 bulan untuk berbuat dosa. Semua orang akan berbuat dosa juga.
Kalau Tuhan izinkan berumur cukup panjang. Nah itu yang Yesus tebus Bapak Ibu. Itu yang harus Yesus tebus ketika Ia datang ke dunia ini dan berkorban untuk kita. Nah dan dalam rangka pembicaraan ini Tuhan Yesus ingin mengatakan, jangan kamu berpikir orang-orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah persembahan korban itu karena mereka lebih berdosa dari kamu semua ini atau semua orang Galilea yang lain. Tidak. Kamu semua juga kalau tidak bertobat ya harus binasa. Sebab kamu semua berdosa. Kamu semua ada di bawah kuasa dosa. Anak yang baru lahir 1 minggu yang lalu, memang kalau Bapak Ibu tanya saya, umpama ada saudara kita di sini atau baru melahirkan, terus tiba-tiba ada Bapak Ibu yang tanya saya, Pak Pendeta, kira-kira menurut Pak Pendeta anak ini nanti kalau besar sifatnya seperti apa ya? Pasti saya sulit untuk menebak Bapak Ibu. Paling-paling kalau saya kenal orang tuanya saya bisa sedikit menebak. Kalau saya tahu bapaknya orangnya begini atau ibunya begini, mungkin nanti sifatnya begini. Tapi tidak akan persis juga. Karena saya manusia biasa Bapak Ibu. Karena saya manusia biasa. Tidak bisa menebak sesuatu yang terjadi kemudian secara tepat. Tapi Tuhan tahu sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, Dia tahu bahwa semua orang akan lahir ke dunia dan akan berbuat dosa. Oleh sebab itu Dia sudah merencanakan dari kekal. Bukan baru dilihat setelah dia lihat ribuan tahun, wah ini manusia-manusia berdosa semua. Mendingan saya kirim anak saya pergi untuk disalibkan supaya mereka sebagian yang percaya bisa diampuni. Bukan. Tuhan tahu sejak kekal, itu doktrin yang sulit Bapak Ibu. Tapi ini menjadi catatan tantangan kita untuk mempelajari Alkitab secara lebih terperinci dan lebih rajin Bapak Ibu. Karena pengajaran-pengajaran itu ada di Alkitab. Tapi saya menemukan banyak orang tidak mengetahuinya. Bukan karena kurang pintar, tapi kurang menyelidiki. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu sejak kekal bahwa kita semua akan lahir untuk berbuat dosa. Sehingga dari kekal Dia sudah menentukan anaknya yang tunggal harus datang untuk menebus kita. Oleh sebab itu Yesus katakan, jangan pikir orang-orang itu yang paling berdosa sehingga mereka tewas secara mengerikan seperti itu. Kamu semua juga, semua orang Galilea, kalau tidak bertobat ya memang semua harus binasa. Karena semuanya orang berdosa. Nah tidak cukup begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian mulai ayat 3 Tuhan Yesus, mulai ayat yang keempat Tuhan Yesus menyinggung peristiwa yang lain. Ada 18 orang yang mati ditimpa jatuhnya menara dekat Siloam. Bapak Ibu tahu Siloam bukan apa? Di Indonesia banyak rumah sakit, mungkin bukan cuma di Indonesia tapi mengingatkan saya bahwa di Indonesia banyak rumah sakit yang disebut rumah sakit Siloam. Karena itu kan kolam dulu zaman Tuhan Yesus yang dipercaya dan pasti nyata memang ada dalam catatan Alkitab bahwa ada waktu-waktu tertentu malaikat akan menggoncang air kolam itu. Dan pada waktu walaupun malaikatnya kemungkinan besar tidak bisa dilihat oleh orang, tapi waktu air kolam itu tergoncang, orang-orang yang ada dekat situ yang sakit apa saja harus cepat membasahkan diri di kolam itu. Karena itu kolam itu sedang digoncang oleh malaikat dan semua yang bisa masuk sembuh. Nah kemungkinan besar orang ini datang untuk itu, untuk disembuhkan atau mungkin bawa familinya yang sakit dan sebagainya. Tapi di dekat menara itu, menurut para ahli perjanjian baru, menara itu terletak di sekitar sebelah tenggara tembok Yerusalem pada Yerusalem kuno pada zaman itu. Menara itu jatuh dan menimpa 18 orang ini dan langsung mati. Tragis bukan? Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, jangankan cuma orang-orang Galilea yang dulu sudah pernah dikasih hadiah oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu kepada Raja kafir entah siapa yang kemudian dia tidak hargai lalu jadi tempat tinggal orang-orang yang tidak percaya. Sehingga Yesus harus datang dan pertama kali berkhotbah menyuruh orang bertobat di Galilea. Orang-orang Yerusalem pun yang tinggal dekat Bait Allah, di pusat pemerintahan Israel dan pusat keagamaan Israel, bisa binasa seperti itu. Tapi ingat, bukan cuma mereka yang harusnya binasa. Kalau tidak bertobat, semua kamu juga harus binasa, kata Yesus. Memang Roma pasal 3 ayat 23 kemungkinan ya pasti belum ditulis pada saat Tuhan Yesus berbicara ini.
Mengapa? Karena itu ditulis oleh Rasul Paulus yang baru bertobat setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu pasti tahu cerita Rasul Paulus bertobat waktu dia mau masuk ke kota Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen. Tapi Yesus Tuhan, dia tahu bahwa memang pada saat itu dia tahu itu benar, dan dia tahu, apalagi dia tahu bahwa pasti beberapa puluh tahun kemudian Paulus akan menulis itu. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 itu. Sehingga Yesus katakan pada mereka, mau orang Galilea yang orang-orang pedalaman yang banyak yang tidak sekolah, atau orang-orang Yerusalem yang beragama dan lebih berpendidikan kemungkinan besar, sama saja. Semuanya harus bertobat. Tidak ada yang cukup baik di hadapan Tuhan. Semua harus bertobat. Kalau tidak mau binasa. Bapak Ibu sekalian, saya mengulangi pengajaran yang seingat saya sudah pernah saya sampaikan di sini, entah di PMKC atau di St. Andrew Indonesia, atau mungkin di tempat lain. Mohon maaf kalau di tempat lain, saya tidak ingat. Bahwa salah satu persoalan kita orang Kristen sepanjang zaman, bukan cuma pada masa kini, dan Tuhan Yesus menegur itu berkali-kali di dalam perjanjian baru, ialah kita merasa diri kita lumayan baik di hadapan Tuhan. Pada Alkitab jelas mengatakan tidak ada manusia yang baik, tidak ada yang baik. Memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan saya dengan Vladimir Putin mungkin, mohon maaf kalau ada yang, ya mungkin saya lebih baik karena saya tidak pernah perintahkan pasukan untuk membunuh ribuan orang. Atau Bapak Ibu bandingkan saya dengan orang-orang yang lebih terkenal lagi kejahatannya. Mungkin Adolf Hitler, atau dulu Saddam Hussein, atau siapa saja. Memang saya sedikit lebih baik. Minimal yang kelihatan. Mengapa? Yang pertama karena ini jawaban menurut iman Kristen, bukan jawaban menurut pemikiran duniawi. Yang pertama karena Tuhan melindungi saya sehingga tidak membiarkan saya berbuat sejahat mereka. Itu jawaban Alkitab. Jawaban kita, kadang-kadang kita menjawab dengan cara yang kelihatan bijaksana tapi sebenarnya tidak bijaksana. Ya saya tidak sejahat orang itu karena memang sifat saya lain dengan dia. Bukan, itu bukan jawaban Bapak Ibu. Itu bukan jawaban orang beriman. Jawaban yang benar ialah karena Tuhan lindungi saya sehingga dia tidak biarkan saya berbuat sejahat mereka-mereka itu. Oleh karena itu kita harus berdoa tiap hari sesuai doa Bapa kami, lindungilah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu sekalian, dan itu penyebabnya kita merasa cukup baik karena kita membandingkan diri kita dengan sesama manusia. Ya memang gampang cari orang yang lebih jahat dari kita. Tinggal baca koran tiap hari atau lihat YouTube, apapun banyak orang yang lebih jahat. Lalu kita merasa, oh mendingan lah, saya masih mending daripada si A itu, si B, si C itu. Walaupun memang saya juga tidak sempurna, tapi Yesus, Alkitab mengatakan kepada kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Lalu siapa yang cukup baik untuk itu? Siapa yang memenuhi standar Tuhan sehingga bisa dengan kekuatan sendiri dibawa ke surga? Menurut standar itu, kalau bukan karena diampuni. Dalam rangka itulah Yesus mengatakan, kamu juga harus binasa kalau kamu tidak bertobat. Dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan, mohon anugerah, belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan kita semua yang membaca dalam ayat 1 sampai ayat 5 di sini, bahwa kita harus melihat diri kita di bawah terang firman Tuhan, bukan di bawah terang budaya A, budaya B, C atau etika A, B, C. Karena yang Tuhan ingin orang hidup bersamanya di surga selama-lamanya ialah orang yang cukup baik menurut standar firman. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan Yesus mengatakan semua tidak cukup baik, harus bertobat, harus mohon pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Hanya Dia yang cukup baik untuk itu. Dan Dia datang untuk memberikan kita keselamatan bagi kita semua yang rendah hati mengikutinya. Nah ayat 6 dan seterusnya Bapak Ibu sampai ayat yang ke-9 sesuai bacaan tadi.
Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ayat 6 saja sudah mendatangkan sedikit keanehan. Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Mengapa tidak tumbuh di kebun ara, Bapak Ibu? Harus tumbuh di kebun anggur. Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di sini? Ini kita lanjut, nanti kita bahas. Tiap tahun dikatakan di situ ayat 6, tiap tahun pemilik kebun itu datang dan mencari buah pada pohon itu. Tapi tidak ada, pohon itu tidak berbuah. Ayat 7 mengatakan lalu pemilik kebun itu bicara pada tukang kebunnya, pengurus kebunnya. Sudah 3 tahun aku datang, ini ayat 7 Bapak Ibu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya pohon ini bukan cuma tidak memberikan buah, tapi merugikan karena hidup di tanah ini dengan percuma. Nanti dia ambil mineral dari tanah yang harusnya bisa jadi bagiannya pohon-pohon lain. Dia ambil, dia tidak kasih buah, pohon lain juga jadi alami kerugian, tidak tumbuh dengan baik. Karena mineral mereka diambil oleh pohon yang khusus ini, pohon ara tapi ada di kebun anggur ini. Lalu ayat 8, tukang kebun itu berkata pada Tuhan pemilik kebun, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ayat ini ayat yang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Betul-betul mengerikan. Mengapa mengerikan? Pertama karena keanehan yang saya sebut tadi. Pohon ara ditanam di kebun anggur. Artinya pohon ini sebenarnya tidak layak ada di situ, tapi diberikan hak istimewa untuk ada di situ. Toh tidak kasih buah juga. Tadi saya katakan depan, kata Alkitab, kita semua orang berdosa Bapak Ibu. Siapa yang pantas duduk di hadapan Tuhan seperti ini? Kalau dilihat dari kitab pribadi lepas pribadi, tidak ada. Alkitab berkata kalau bukan karena pengorbanan Yesus, semua orang berdosa yang datang di hadapan Tuhan seperti ini harus langsung dibunuh. Seperti anak-anak Harun yang datang dengan api yang asing di kemah suci pada zaman dulu. Tapi karena pengorbanan Kristus, Allah mengizinkan kita orang-orang berdosa datang duduk di hadapannya. Kita ini seperti pohon-pohon ara Bapak Ibu. Harusnya di kebun ara sana. Yang keadaannya tidak begitu baik. Tapi Tuhan bawa dari kebun ara dunia yang penuh dosa ini. Taruh kita di dalam kebun anggurnya. Di dalam gerejanya. Diberikan hak istimewa untuk dipupuk, disiram dengan firman-Nya setiap minggu paling tidak atau setiap hari. Tapi diberikan hak istimewa seperti itu. Tuhan mau lihat apakah kita berbuah. Kesabaran Tuhan sangat panjang. Aturannya tiap tahun pohon harus berbuah. Tapi waktu itu Tuhannya sudah datang tahun yang ketiga. Artinya sudah diberikan waktu lebih dari yang seharusnya. Jadi kesabaran Tuhan melebihi apa yang seharusnya. Ini terjadi pada umat Israel. Ada tafsiran-tafsiran tertentu ditulis oleh beberapa ahli perjanjian baru tentang makna 3 tahun itu. 3 tahun pohon ara itu diharapkan memberi buah tapi tidak pernah memberi buah. Ada yang mengatakan kemungkinan besar ini merujuk pada 3 tahap kehidupan sejarah Israel. Jadi tahap pertama sesudah Musa bawa mereka keluar dari Mesir, kemudian belum berbuah juga sehingga Tuhan hukum mereka dibuang ke pembuangan di Babylon. Lalu tahap kedua selama di Babilonia sampai keluar dari Babylon. Dan tahap ketiga setelah keluar Babylon sampai zaman Tuhan Yesus. Belum memberikan buah juga. Masih menolak Yesus. Sehingga Tuhan kebun, Tuhan katakan pada tukang kebunnya, pohon ini harusnya ditebang. Dia merugikan.
diberikan tempat istimewa di kebun anggur. Tidak berbuah, sehingga akan merusak tanah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tidak berbuah, kita akan menjadi contoh jelek bagi orang-orang Kristen yang di sekitar kita. Atau bahkan orang-orang lain sekitar kita. Sehingga mereka melihat hidup kita yang tidak berbuah dan mereka terganggu dan bisa menjadi tidak berbuah juga. Kalau kita menjadi orang-orang tua yang baca Alkitab 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita menjadi orang-orang tidak berbuah yang memberikan contoh jelek pada anak-anak yang nanti baca Alkitab 1 tahun sekali dan akhirnya hilang dari hadirat Tuhan. Dan sebagainya itu hanya beberapa contoh. Tapi kesabaran Tuhan panjang Bapak Ibu. Harusnya 1 tahun tidak berbuah, out dari situ. Tapi Tuhan kasih 3 tahun. Belum berbuah juga. Tuhan bilang harusnya hari ini selesai dia. Ambil saja, tidak ada gunanya lah diberikan hidup di dunia, diberikan status sebagai orang Kristen tapi tidak pernah berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya dipotong, ditebang sekarang. Tapi tukang kebun, tolong Tuhan jangan ditebang sekarang. Kasih waktu 1 tahun lagi. Aku siram, kasih pupuk dan sebagainya. Siapa tukang kebun kita Bapak Ibu? Dalam tiap ibadat kita ada yang namanya doa syafaat. Tetapi semua doa syafaat itu tidak akan ada gunanya kalau tidak ada yang bersyafaat buat kita selama-lamanya di surga. Yaitu Yesus sendiri. Dia yang berdoa bagi kita di hadapan Allah di sana. Orang-orang ini memang kalau Tuhan mau potong bisa saja. Sudah bertahun-tahun mereka dicap Kristen tapi tidak berbuah bagi Tuhan. Tapi Tuhan tolong kasih 1 tahun lagi. Berikan mereka hidup 1 tahun lagi. Aku coba sirami mereka. Aku kirim hambaku memberitakan firman. Sekarang lebih banyak lagi bukan cuma lewat mimbar. Tapi lewat YouTube, lewat buku, lewat TV segala macam. Aku coba berikan mereka kesempatan dengar lagi firman Tuhan itu. Aku harap 1 tahun ini mereka berubah Tuhan. Tapi kalau tidak, Tuhan boleh memotong. Bapak Ibu, hal nats ini tidak mau mengingatkan saya pada tahun-tahun awal ketika saya menjadi pendeta di Kota Kupang sana. Cerita yang berkesan bagi saya sampai saat ini. Waktu itu ada ibadah malam tahun baru. Bapak Ibu tahu gereja-gereja di Indonesia punya tradisi yang unik dibanding banyak gereja di bagian dunia lain, yaitu kita mempunyai ibadah malam tahun baru. Ibadah tanggal 31 Desember malam. Dan ketika itu di salah satu bagian Kota Kupang yang saya tidak sebutkan di bagian mana, karena beberapa saudara tahu Kota Kupang, tapi kalau mau tanya saya bisa kasih tahu di luar, tidak di sini. Bagian Kota Kupang yang miskin, artinya Kota Kupang sendiri bukan kota yang termasuk kaya di Indonesia, tapi ini bagian miskinnya Kota Kupang lagi. Cuma ada beberapa orang yang punya keadaan ekonomi yang baik, termasuk salah satu bapak yang waktu itu menjadi direktur salah satu bank pemerintah besar. Menjadi wakil direktur, kemudian diangkat menjadi direktur. Beliau ini sibuk sekali karena pekerjaannya mungkin capek ya, sehingga agak jarang beribadat. Dan pada malam ibadah penutupan tahun itu, pendeta senior, karena saya waktu itu masih pendeta muda, baru jadi pendeta, mungkin belum pas 1 tahun. Lalu pendeta seniornya yang berkhutbah, dan bapak itu duduk paling depan. Dan pendeta senior ini berkhutbah dari nats ini dan mengatakan, Tuhan sudah kasih kamu bertahun-tahun. Alasan kamu sibuk tidak ibadat-ibadat. Jangan sampai tahun ini Tuhan potong kamu. Saya ingat jelas, saya lihat bapak itu duduk, tunduk di depan. Dan mulai tahun depan bapak ibu itu sangat aktif bergereja. Akhirnya diangkat menjadi majelis gereja yang sangat setia sampai ke hari kematiannya. Baru beberapa tahun yang lalu. Di sini bapak ibu di nats ini, Yesus tidak memberikan jawaban apakah pohon itu memang 1 tahun itu berbuah atau tidak. Mengapa? Karena Yesus ingin semua yang mendengarkan firman ini menjawab dalam kehidupan masing-masing.
mau mulai berbuah bagi Tuhan atau tidak. Tuhan berikan satu waktu lagi, 1 tahun lagi. Baru masuk bulan yang ketiga. Tuhan berikan. Nats ini berarti Tuhan memang sabar sekali dengan pemberontakan, ketidaktaatan kita. Tuhan sangat sabar. Harusnya 1 tahun cukup, dia kasih 3 tahun. Minta lagi tukang kebun, minta tambah 1 tahun, dia kasih lagi. Tapi kesabarannya tidak akan terus selama-lamanya. Kalau tidak bertobat juga, kalau merasa bisa mempermainkan kesabaran Tuhan, ada waktunya Tuhan akan tebang pohon kehidupan kita. Tentu saja saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu tiap pribadi masing-masing. Bapak Ibu juga tidak begitu tahu kehidupan pribadi saya, paling tahu sedikit. Tapi kita semua harus belajar dari firman ini. Tuhan Yesus mengatakan, kesabaran Tuhan terhadap ketidakbenaran kita mengikutinya memang panjang. Dan karena panjang itu kadang-kadang banyak orang menyangka akan selamanya begitu. Karena sudah 10 tahun bermain-main dengan kehidupan rohaninya, tidak taat bergereja, tidak taat, tidak setia dalam mengikut Tuhan dan sebagainya. Jadi pikir 10 tahun baik-baik aja, berarti mungkin 11 tahun, siapa yang tahu, tahun ke-11 itu tahunnya Tuhan untuk tebang pohon kehidupan kita. Sudah 20 tahun hidup begitu, bermain-main dengan kekudusan Tuhan, tidak mau betul-betul ikut. Hari ini A, besok B, lusa C, hari ini kelihatan setia, besok mulai lagi lusa, dan seterusnya. Membuat 1000 macam alasan. Padahal Tuhan Yesus janji dia akan beri kita kekuatan untuk mengikut dia. Karena sudah 20 tahun begitu, kita pikir mungkin akan selama-lamanya seperti itu. Tidak. Tuhan Yesus ingin mengatakan tidak. Akan ada waktunya. Wibawa kekudusan Tuhan tidak bisa dipermainkan lagi. Ini nats yang baik untuk kita renungkan. Apalagi tahun ini baru 3 bulan Bapak Ibu. Untuk menjadi pengajaran bagi kita. Mengikut Tuhan sepanjang tahun ini bahkan seumur hidup kita. Tuhan telah sabar terhadap kita Bapak Ibu. Kita semua orang berdosa. Tuhan tidak membunuh kita waktu kita masuk di depan pintu sana. Kalau Yesus belum menebus kita, harusnya kita sudah mati waktu injakan kaki di depan gereja sana. Tidak ada yang boleh memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Dan itu harus kita tanggapi dengan lebih setia kepadanya. Dengan memuliakan dia lewat semua kata-kata, tindakan kita. Mengambil bagian dalam pelayanannya. Dalam bentuk apapun. Sewaktu kesabarannya akan berakhir. Mungkin tidak 10 tahun, mungkin tidak 20 tahun. Tapi tidak seterusnya. Gunakan waktu anugerah Tuhan. Dalam perjanjian lama seorang nabi pernah mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari Tuhan Bapak Ibu. Cari. Dia penuh anugerah. Dia setia. Tapi dia tidak mau kemuliaannya dipermainkan. Karena untuk pengampunan kita, darahnya ditumpahkan. Harganya sangat mahal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.